selamat merayakan hari Minggu panggilan sedunia. Saya Bruder Albert Insan Tuhan Budi Mulia mengajak saudara-saudari sekalian untuk mengenal kongregasi, terutama kongregasi saya. Anda tentu penasaran, apa sih kongregasi Bruder Budi Mulia itu? Ayo ikuti saya, kita akan mewawancarai beberapa bruder tentang kongregasi, itu kongregasi Bruder Budi Mulia. Lalu kita akan tahu juga kesaksian para bruder, apa sih hidup sebagai bruder itu. Oke, ikuti saya. Oke, ikuti saya, kita akan mewawancarai seorang bruder. Ada suara-suara gitar ini. Bruder yang akan kita wawancarai ini berbakat musik. Wah, luar biasa kalau main musik. Ayo kita wawancarai. Halo, bruder. Halo, maaf. Sebentar. Oke, bruder siapa? Saya Bruder Fian Sengkuen dari NTT, Kemenhanu. Dari NTT ya. Apa nama kongregasi bruder? Nama kongregasi saya adalah Kongregasi Bruder Santa Perawan Maria dari Lourdes. Di Indonesia lebih dikenal dengan Kongregasi Bruder Budi Mulia. Kongregasi Bruder Budi Mulia. Apa spiritualitas dari kongregasi Bruder Budi Mulia? Spiritualitas Kongregasi Budi Mulia adalah semangat iman, cinta kasih, dan penghormatan kepada Bunda Maria. Semangat cinta kasih dan penghormatan besar kepada Bunda Maria. Oke, nah apa sih kekasan dari Bruder Budi Mulia itu? Kekasan para Bruder Budi Mulia adalah persaudaraan, kebersamaan. Dalam kesibukan apapun, para bruder menyempatkan waktu untuk bersama. Dan lewat persaudaraan kebersamaan bisa membuat semangat para bruder makin bernyala-nyala untuk melayani, kerja, berdoa, dan lain-lain. Persaudaraan dan kebersamaan menyenangkan. Apa sih karya pelayanan para bruder? Jangan khawatir, banyak karya pelayanan para Bruder Budi Mulia. Yang pertama, pendidikan. Ada beberapa sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, karya pastoral. Yang keempat, ada sosial. Ada panti asuhan dan asrama. Anda yang mau menjadi guru, ada karya pendidikan. Di bidang kesehatan, Anda bisa kuliah menjadi dokter, perawat, dan lain-lain. Lalu di bidang pastoral, Anda yang tertarik untuk melayani di gereja, di lingkungan, silakan. Lalu di sosial, ada asrama, panti asuhan. Bagi Anda yang tertarik untuk membantu anak-anak miskin, untuk mendampingi anak-anak sekolah di asrama, kami menyediakan semuanya. Jadi selain menjadi bruder bisa juga jadi guru, bisa juga jadi dokter. Wah, menyenangkan. Oke. Terima kasih bruder atas waktunya. Sungguh menyenangkan. Oh, menyenangkan. Oke, terima kasih bruder. Sama-sama. Kita wawancara bruder, permisi bruder, menyita waktunya sebentar. Ada saudara-saudari kita yang penasaran, mungkin membutuhkan kesaksian hidup sebagai seorang bruder. Oke, sebelumnya tentu perkenalan dulu. Dengan bruder siapa? Nama saya Bruder Niko Simanjuntak. Saya berasal dari Pematang Siantar. Oh, dari Pematang Siantar, orang Batak ya, Sumatera. Oke. Lalu udah berapa lama bruder hidup membiara?
Saya bergabung dengan kongregasi Bruder Budi Mulia sudah 45 tahun. Udah 45 tahun. 45 tahun. Jadi 43 tahun saya profesi hidup membiara. Lalu 45 tahun sudah lama ya. Kira-kira bagaimana perjalanan panggilan Bruder hingga sekarang bisa bertahan sampai 45 tahun? Perjalanan panggilan yang sudah cukup lama boleh dibilang ya. Memang banyak hal yang dialami, tapi mungkin tidak bisa dalam waktu yang singkat untuk menjelaskan semua itu. Hanya dalam perjalanan panggilan itu, saya merasa bahwa saya tetap bahagia. Itu yang pertama. Kenapa bahagia? Karena saya pada saat saya melayani orang lain, saya bisa berbagi dengan orang lain, bisa memberi makna hidup bagi orang lain, makna hidup yang berarti, baik di dalam komunitas maupun di dalam pelayanan di karya kerasulan. Ternyata Bruder sungguh hidup bahagia sebagai seorang Bruder udah 45 tahun. Luar biasa. Oke. Selama 45 tahun ini kira-kira apa yang dipercayakan kongregasi untuk Bruder? Pada waktu saya saat selesai mengucapkan gaul yang pertama, saya pernah menjadi guru selama 1 tahun. Lalu kongregasi memberi kesempatan kepada saya untuk studi ke karya bidang kesehatan. Akhirnya setelah selesai studi, saya diberi tugas untuk melayani orang-orang sakit. Melayani orang sakit sesuatu hal yang sangat konkret, kita bisa melihat hasilnya dalam pelayanan itu. Selama 16 tahun saya melayani orang sakit di klinik Pratama di Desa Putra, Jakarta Selatan. Lalu setelah itu kongregasi memberi kepercayaan kepada saya untuk duduk di dalam kepemimpinan. Maka tahun 98 saya diberi tugas menjadi anggota Dewan Pimpinan Umum dan saya berdomisili di Eropa, di Belgia. Jadi pernah ke Belgia, tinggal di Belgia. Berapa lama Bruder di Belgia? Di Belgia kurang lebih dalam 2 periode itu 9 tahun. Tapi sekarang juga saya masih tetap menjadi anggota Dewan Pimpinan Umum dan saya berdomisili sekarang di Sumatera Utara, di Kabupaten Samosir, tepatnya di kota kabupatennya namanya Pangururan. Namun setelah 2004 saya dipilih menjadi pemimpin provinsi untuk Indonesia. Dan saya menjalani itu selama 9 tahun atau 3 periode. Kemudian setelah itu saya dipilih lagi menjadi anggota Dewan Pimpinan Umum mulai dari tahun 2010 sampai sekarang, nanti akan berakhir tahun 2020. Memang saya berdomisili di Indonesia, di Pangururan, Sumatera Utara. Tapi 3 kali dalam setahun saya rapat di Belgia. Wah, jadi sering-sering ke Belgia ya, dan sungguh menyenangkan hidup sebagai seorang Bruder. Bukan hanya berdoa setiap hari ya, Bruder, tapi ada juga kita berkarya melayani orang sesama ya. Dan pada saat ini saya selain anggota Dewan Pimpinan Umum juga mendampingi anak-anak
di Asrama Putra SMP Budi Mulia Pangururan. Wah. Di samping itu juga karena komunitas kami ini ditempatkan bruder-bruder muda, saya juga mendapat tugas untuk mendampingi bruder-bruder muda yang ada di komunitas ini. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Oh, lumayan banyak ya tugasnya, tetapi tetap bahagia dalam hidup sehari-hari sebagai seorang bruder. Ya, memang itulah menjadi motto hidup saya. Hidup bahagia, memberi kegembiraan kepada orang lain lewat sapaan, lewat tindakan maupun lewat perbuatan-perbuatan yang bisa menolong orang lain. Wah, luar biasa. 45 tahun tetap bahagia. Oke, terima kasih atas waktunya udah berbagi bersama saya, bersama saudara-saudari semuanya. Terima kasih bruder. Semoga tetap setia dalam panggilan sampai akhir hayat. Kembali kasih. Oke, satu lagi kita akan mewawancarai bruder yang berikut ini. Bruder yang akan kita wawancarai adalah bruder yang suka bertani. Banyak sekali tanaman. Kita langsung datangi bruder. Wah, ternyata lagi asik-asik menyiram tanaman. Tanaman apa ini? Ini bibit buah sayuran, ada bibit seledri, bibit sawi, Wah, ada bibit anggrek, ada bibit bunga. Ya. iya. Boleh mengganggu sebentar, menyita waktunya. Mungkin sebelumnya perlu perkenalan Iya. supaya lebih dikenal. Katanya kalau dikenal disayang. Ya. Jadi nama saya Bruder Sirilus Haryadi. Bruder Sirilus Haryadi. Dari mana asalnya kalau boleh tahu? Berasal dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oh, ternyata ada orang, tadi ada orang Timor, lalu ada orang Batak, lalu sekarang orang Jawa. Wah, ternyata bukan hanya dari satu daerah, tapi dari berbagai daerah, berbagai suku. Oke. Mungkin kita sambil menikmati hijaunya tanaman-tanaman ini sambil mewawancarai Bruder Sirilus. Ya. Oke, Bruder Sirilus. Bruder dalam sudah berapa tahun hidup membiara? Saya sudah 24 tahun. 24 tahun cukup lama ya, 24 tahun. Selama 24 tahun kira-kira apa saja kegiatan sehari-hari sebagai seorang bruder? Oh ya, kegiatan sehari-hari pertama kegiatan rohani, ya kan? Ibadat harian, merayakan Ekaristi, kemudian meditasi, bacaan rohani, refleksi, dan sebagainya itulah. Itu kegiatan rohani. Yang kedua itu kegiatan kebersamaan atau kegiatan komunitas seperti kerja bakti, kemudian makan bersama, rekreasi, ya, sama-sama dengan muda sekomunitas. Kemudian yang ketiga itu hidup karya, Hidup bekerja. karya. Ya, saya juga bekerja. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di SMP Katolik Budi Mulia di Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Oh, iya. Pertama itu selain guru, saya juga sebagai pendamping anak-anak asrama Budi Mulia di Pangururan juga, dan juga sebagai pembina untuk para bruder muda, bruder post novice. Jadi biasanya setelah mereka menyelesaikan novisiatnya, mereka 1 tahun tinggal di Pangururan untuk menjalani sebagai post novice. Nah, saya sebagai pembina di situ. Ya. Kemudian yang keempat ya, Iya. yang keempat itu karya pastoral. Karya Itu pastoral ya. Saya sebagai anggota dari Dewan Paroki, Dewan Pastoral Paroki Oh, di Dewan DPP ya. Iya, DPP. Di Paroki Pangururan, di Paroki Pangururan, Paroki 1 Mikael Pangururan.
Keuskupan Agung Medan. Saya juga sebagai berkegiatan di pastoral, misalnya di lingkungan, di tempat karya di mana saya berkarya di situ. Itu kegiatan sehari-hari ya, Iya. menyenangkan. Tidak hanya berdoa setiap hari, tapi ada juga berkarya, ada juga pastoral. Jadi menyenangkan. Lalu kira-kira apa ya, perlu mungkin ada yang penasaran. Kira-kira apa yang paling membahagiakan hidup sebagai seorang bruder, terutama sebagai seorang bruder budi mulia? Pertama, yang paling membahagiakan saya itu hidup dalam semangat doa. Oh, semangat doa Jadi ya. segala sesuatu selalu diawali dengan doa dan didasarkan pada doa. Itu yang membuat saya menjadi semangat dan berbahagia setiap hari, seperti bekerja tanpa lelah yang berdoa. Yang kedua, semangat persaudaraan. Hidup bersama itu yang membuat saya juga berbahagia di dalamnya. Iya, sebagai Seperti tadi diketahui, kami di kongregasi ini berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, disatukan di sini dalam semangat iman menghayati hidup persaudaraan. Itu membuat saya lebih bahagia. Kita berbeda, tapi di situ kita saling melengkapi. sungguh membahagiakan hidup sebagai seorang bruder. Oke. Kalau dari bruder sendiri, kira-kira apa pesan, salah satu pesan untuk kaum muda yang masih mungkin mencari-cari kemana arah hidup saya, kemana tujuan hidup saya? Pesan saya, gereja adalah bagian sebuah ladang yang membutuhkan pekerja. Begitu banyak dibutuhkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan ini. Maka bagi kaum muda, mari kita bangun semangat panggilan, mari kita bekerja di ladang Tuhan. Gereja itu akan menjadi kuat kalau didukung oleh hidup membiara. Semakin banyak orang yang terpanggil menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi suster, saya yakin gereja menjadi semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin berkembang. Oke, saudara-saudari, itu pesan dari Bruder Cyrillus. Mungkin ada satu pesan yang bisa kita ambil. Banyak tuayan tapi sedikit pekerja. Maka harapan dari Bruder Cyrillus tadi, semoga ada kaum muda yang mau bergabung bersama kami dalam Bruder Budi Mulia. Oke, terima kasih Bruder. Maaf sudah mengganggu. Horas. Anda tertarik menjadi seorang bruder? Mari bergabung bersama kami dalam kongregasi Bruder Budi Mulia. Sebagai pewarta kabar gembira, Sebagai saudara dalam peziarahan iman, Memberi teladan hidup yang baik bagi sesama. Sebagai pelayan bagi sesama. Horas, horas, horas.